Padmasana kan Danyang Nirarta konsepnya dari Jawa. Konsepnya dari Jawa, tapi di Jawa tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jejaknya sama sekali nggak ada. Tidak ada jejak yang mewujud seperti Padmasana di Jawa. Sama nggak ada, sama sekali nggak ada. Tiap-tiap sekte ini ingin tetap kelihatan identitas asli mereka dalam bentuk sesaji. Sehingga banyaklah sesaji yang ada di Bali. Karena masing-masing sekte ini belum tentu satu jenis. Banyak jenisnya. Dari 9 itu ada yang bawa satu, ada yang bawa dua. Iya, ada yang bawa satu, ada yang bawa dua. Jadi banyak. Apakah di Jawa? Di Jawa nih kok sesajinya sedikit, nggak seperti di Bali. Sejarahnya beda. Jangan dipaksakan. Sejarahnya beda. Hindu masuk ke Bali, kolaborasi dengan kearifan Bali, jadilah seperti apa yang ada di Bali sekarang. Lalu Hindu masuk ke Jawa, kolaborasi dengan kearifan Jawa, jadilah seperti Jawa yang sebetulnya tidak bisa disamakan dengan Bali. Jadi orang Jawa juga harus paham. Baju Jawa itu nggak bisa dipakai oleh orang lain. Baju Bali juga nggak bisa dipakai orang Jawa. Kan itu aja mudahnya begitu. Dan kalau betul apa yang mereka lakukan mengikuti pola Bali, kenapa umat Hindu Jawa semakin lama semakin berkurang dan semakin miskin? Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Mandala Channel, kali ini kita ngobrol lebih dekat dengan sejarah. Rencananya seperti itu. Nah, karena ini terkait dengan sejarah Hindu, maka perlu juga narasumber yang dari Bali. Nah, ya kan? Karena ngomong sejarah kan harus bicara dengan orang tua. Makanya saat ini kebetulan Pak Dewa Suranaya ada di Kediri, kita bahas sedikit terkait dengan sejarah Hindu di Bali dan di Jawa. Nah, kenapa kok yang di Jawa juga dengan Pak Dewa? Karena Pak Dewa udah keliling Jawa lah, jadi udah tahu kondisi perkembangan umat Hindu yang ada di Jawa terkait di masa lalu. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu Pak Dewa. Gimana kabarnya Pak? Baik ya, luar biasa lah, masih keliling-keliling ya. Masih. Nah, terkait dengan sejarah perkembangan umat Hindu di Indonesia Pak Dewa. Jadi kalau kita kan sudah sepakat nih, Hindu itu mulai dikenal kan sejak tahun setelah 65 lah ya. Iya. Nah, sebelumnya kan banyak nama lah. Kalau di Bali ada Agama Tirta, di Jawa itu ada Kawisnon, ada Budo Jawi Wisnu, ada Budo, ya kan. Nah, sebelum ke sana, mungkin kalau di Bali ini kan katanya ya, yang saya baca-baca kan dulu itu banyak sekali sekte. Ya. Nah, mungkin Pak Dewa bisa menguraikan sedikit nih, terkait kondisi Bali sebelum Empu Kuturan ke Bali, sebelum ada pertemuan di Pura Samuan III ya. Nah, itu gimana sih Pak kondisi di Bali? Om Swastiastu, sahabat Mandala Channel. Memang perkembangan Hindu di Bali yang tercatat dalam sejarah dan yang pernah saya baca itu dimulai dari kedatangan Maharishi Markandeya, entah itu abad ke-7 atau abad ke-berapa begitu, yang jelas konon kabarnya beliau datang dari kawasan Dieng, dari Gunung Hyang dulu. Nah, beliau mendapat petunjuk untuk datang melaksanakan katakanlah Dharma Yatra begitu ya, ke timur sampai ke Bali dengan diikuti oleh 400 orang pengikut beliau. Tapi misi pertama ini gagal karena banyak kendala yang beliau temukan di Bali, ya, Bali Pulina namanya. Kemudian beliau kembali ke Jawa sampai di Raung, di Gunung Raung. Di Gunung Raung, Jawa Timur itu beliau mendapat petunjuk lagi untuk mengulangi datang ke Bali, diikuti oleh 800 orang yang disebut orang Aga itu gunung, ya. Nah, kemudian ketika beliau datang ke lokasi yang sama mungkin di daerah timur itu, beliau melakukan ritual. Beliau memasang yang namanya Pancadatu itu. Nah, ini ternyata menentramkan kehadiran beliau di Bali sehingga beliau bisa melaksanakan misi beliau untuk membuat sebuah tempat ibadah. Itu belum Besakeh ya, Basukihan namanya. Nah, kemudian dia berlanjut terus sampai muncullah sebuah pura besar yang namanya Besakeh. Lalu katakanlah ada penyungsungnya dan lain sebagainya. Walaupun Resi Markandeya ini tidak menetap selamanya di Besakeh, beliau kemudian melakukan perjalanan ke arah agak ke barat ke Gianyar kan gitu ya. Dan dikenal di sana ada sebuah petilasan beliau, tempat beliau terakhir di sana di Taro namanya. Nah, itu yang pertama. Nah, apa yang dilaksanakan beliau ini merupakan sebuah awal, katakanlah awal membangun peradaban Hindu di Bali.
Nah, kemudian berlanjut peradaban berkembang di Bali. Kemudian abad ke-10 itu ada kerajaan di Bali, rajanya Udayana ya. Melihat ada perkembangan yang kurang enak di masyarakat Bali saat itu, di mana banyaknya aliran yang ada. Nah, menurut bukunya Pak Cok Rai Sudarto, Swargi ya, beliau mengatakan 9 sekte. Tapi menurut informasi yang lain mengatakan bahwa 13 aliran di sana. Nah, pada awalnya aliran ini hidup berdampingan, toleran mungkin ya. Tapi kemudian makin berkembang, terjadilah gesekan-gesekan yang menimbulkan ada persaingan antar sekte ya. Persaingan sekte, tampilan-tampilan yang agak berbeda dan lain sebagainya, sehingga membuat masyarakat Bali di bawah pemerintahan Raja Udayana ini agak gelisah mungkin beliau, dan mungkin juga berdampak kepada kemakmuran. Nah, akhirnya kerajaan ya mengambil inisiatif untuk mengundang dari Jawa Timur. Kalau saya tidak salah ya dari Pandaan itu beliau, Empu Kuturan itu datang ke Bali untuk mungkin ya untuk bersepakat dengan sekte yang banyak itu, namun tidak mudah rupanya, sehingga kemudian datanglah 4 saudara-saudara beliau lagi ya, Empu Genijaya, Empu Garga, Empu Semeru dan Empu Barada, sehingga berlima lah akhirnya bersepakatlah dengan pertemuan di Pura Samuan 3 itu bahwa mulai sekarang konsepnya adalah konsep Trimurti. Nah, disepakati Trimurti ini. Lalu apa tindakan wujud nyatanya apa? Oh, kemudian di desa dibuatlah desa Pakraman. Nah, tujuannya apa? Pura desa, pura posip lah dalam ya. Untuk apa desa Pakraman ini? Supaya untuk membina, mengelola dan melestarikan serta membuat pastilah arahnya kepada kemakmuran warganya, kan begitu. Nah, kemudian wujud nyata dalam bentuk rumah ibadah, dalam bentuk parahyangan itu dibangunlah kemudian Kahyangan 3 dengan konsep Trimurti. Jadi ada Pura Balai Agung, Pura Desa, ada Pura Pusat untuk kemakmuran, ada Pura Dalam ya untuk hal-hal yang bersifat kematian misalnya, lalu dirampingi oleh setrenya. Nah, dibuat ini. Lalu pelinggih utamanya apa? Nah, ternyata Kahyangan 3 itu pelinggih utamanya gedong. Dan dengan gedong ini di dalamnya ada dewata, ya arca dewata. Ini yang memberikan kemakmuran kepada Bali zaman itu ya. Artinya Kahyangan 3 sudah membuktikan bahwa ini konsep yang benar. Gedong ini kalau di Jawa candi ini ya. Nah, kalau lihat gedong ini ternyata mirip dengan candi yang ada di Jawa. Nah, candi yang Jawa ini kemudian kolaborasi dengan kearifan lokal Bali. Jadilah gedong. Sementara Jawa kan beda. Bedanya apa? Candi di Jawa di dalamnya adalah lingga yoni. Nah, kita kembali ke Bali dulu. Nah, kemudian setelah itu memberikan kemakmuran di Bali, pelinggih utamanya gedong, makmurlah Bali. Nah, kemudian abad ke-15 tiba-tiba muncul seorang resi juga, maharesi juga, ya, yang dari Jawa Timur juga, dari Kediri ya. Kenapa beliau hadir di Bali? Karena Bali yang berkembang dengan Kahyangan 3 dan memberikan kemakmuran itu, mungkin beliau melihat bahwa ada sesuatu yang harus dilengkapi, yaitu hal-hal yang bersifat spiritual, kerohanian. Nah, akhirnya beliau datang ke Bali pada abad ke-15, datang ke Bali membawa konsep Tripurusha. Kalau tadi konsepnya kan Trimurti. Nah, beliau membawa konsep Tripurusha. Jadi Tripurusha ini konsep ketuhanannya Hindu saat itu di Jawa. Nah, kemudian dengan konsep ini wujudnya apa? Wujudnya Padmasana. Di mana ada Padmasana ini? Kalau di Kahyangan 3 itu adalah gedong candi ya. Kalau Padmasana ada di Kahyangan Jagat. Sifatnya spiritual. Tanpa ada yang namanya Anglurah. Nah, lain lagi nanti Anglurah itu. Nah, kemudian akhirnya dengan munculnya konsep Tripurusha ini sebagai konsep ketuhanan Hindu, di sana ada Paramasiwa yang kita katakan tidak terpikirkan, nggak tergambarkan. Ada Sadasiwa yang punya akses ke atas dan ke bawah. Lalu ada Siwa sendiri. Nah, kemudian masuknya Padmasana ke Bali ini dalam wujud bangunan tidak menghilangkan konsep yang 3 yang sudah ada sebelumnya di Bali. Maka di belakang Padmasana kalau kita lihat ada unsur-unsur itu. Ada angsa, ya itu kan unsurnya Brahma. Ada Garuda, unsurnya Wisnu, nggak hilangkan. Lalu bentuk Padmasana sendiri itu wujudnya lingga, Siwa punya. Jadi nggak ada yang hilang. Nah,
Dengan perpaduan ini, Kahyangan Jagat dengan Kahyangan Tiga, Bali menjadi amat sangat luar biasa, tidak tertandingi baik skala maupun niskala. Itulah Bali, luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan di Jawa? Nah, tapi mungkin sebelum ke sana Pak Dewa. Oke. Tadi kan Pak Masana kan Danyang Nirarta konsepnya dari Jawa. Konsepnya dari Jawa, tapi di Jawa tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jejaknya sama sekali nggak ada. Tidak ada jejak yang mewujud seperti Padmasana di Jawa. Sama nggak ada, sama sekali nggak ada. Sama dengan Kahyangan Tiga. Ya. Konsepnya juga dari Jawa. Konsepnya yang membawa orang Jawa, tetapi sudah ada besakih. Artinya apa namanya? Yang membawa orang Jawa disesuaikan disesuaikan dengan kebutuhan Bali. Yang membutuhkan Bali. Dan konsep Kahyangan Tiga juga sebelumnya kan sudah ada besakih. Ya. Yang oleh Marsi Markandia ya. Sudah ada Padma Tiga. Ya. Nah, oleh karena itu Empu Kuturan kemudian katakanlah beliau bersepakat dengan konsep Trimurti yang terkait dengan Padma Tiga yang di Besakih itu. Ada Padma Berarti ada hubungan ya? Ada hubungan Padma Tiga dengan Desa Pekraman tadi ya? Iya, dengan Kahyangan Tiga di desa. Lalu Empu Kuturan ingin mewujudkan simbol kemakmuran di setiap rumah tangga. Datanglah ke rumah-rumah tangga orang-orang di Bali waktu itu. Nah, beliau sudah menemukan, loh, kok di rumah-rumah orang Bali itu sudah ada rong telu. Rong telu ini konsepnya apa? Ternyata konsepnya rong telu ini bukan konsep Trimurti. Sementara konsepnya Empu Kuturan Trimurti. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa disinkronkan? Konsep rong tiganya leluhur orang Bali dan konsepnya Trimurtinya Empu Kuturan. Nah, ternyata konsep leluhur Bali itu konsep keleluhuran ya. Namanya konsep keleluhuran itu ada perempuan, laki-laki. Yang di tengah ini bisa laki, bisa perempuan kalau dia sudah menjadi Istadewata, sudah menjadi Betara Yang Guru. Itu di rumah-rumah tangga. Empu Kuturan datang, akhirnya beliau mengatakan, loh, kalau begitu karena rong telu semua menghadap ke barat, sebelah kiri itu utara. Siapa di utara penguasanya? Wisnu. Wisnu apa? Perannya, fungsinya apa beliau ini? Memelihara, merawat. Sama identik dengan peran seorang ibu. Maka cocoklah Wisnu itu rongnya, lobangnya paling kiri. Yang paling kanan ya otomatis Brahma. Yang tengah ini siapa? Siwa. Kenapa Siwa? Sementara warga waktu itu mengatakan ini leluhur yang sudah menjadi Istadewata. Karena leluhur yang sudah menjadi Istadewata, yang sudah sempurna, yang sudah menjadi Betara Yang Guru adalah leluhur yang sudah luluh lebur menyatu dengan Siwa, disucikan oleh Siwa. Makanya mendapat gelar Betara Yang Guru. Betara Yang Guru. Artinya apa? Ternyata konsep keleluhuran rong telu di Bali dengan konsep Trimurtinya Empu Kuturan sinkron, ketemu, nggak ada masalah. Permasalahannya bagaimana membedakan antara peran leluhur dengan Trimurti. Nah, yang saya tahu sih dulu ya, mangku-mangku di Bali itu tidak ada yang pakai mantra bahasa Sanskerta, semua sontengan ya. Semua pakai bahasa ibu. Jadi di rong telu keluarga pun mereka menggunakan sontengan. Tapi kemudian setelah masuk Empu Kuturan ada mantra yang Sanskerta yang mungkin Om Brahma, Wisnu, Iswara Dewam, Jiwat Manam, Trilokanam. Nah, ini untuk pemujaan Trimurti. Jadi dibedakan loh. Satu rong telu tapi fungsinya beda. Nah, ini yang membedakan. Nah, itu di Bali. Lalu belum ke Jawa dulu, Nah, kita kupas dulu di Bali dulu sampai nanti ketemu benang merahnya ini. Nah, dari tadi kan penyatuan sekte, ada yang bilang 9, ada yang bilang 13, mungkin lebih juga. Kita nggak tahu. Nah, tadi kan sudah disebutkan dari 9 sekte tadi sepakat menggunakan konsep Trimurti, Kahyangan Tiga. Itu kan berupa bangunan, nah kan. Terus berupa sesajinya bagaimana Pak Dewa? Apakah sesaji itu hanya fokus ke Trimurti atau sekte-sekte ini masih punya punya simbol di sesaji Bali yang ada sekarang ini? Iya, jadi begini. Masalah sesaji, walaupun sekian sekte itu sepakat konsepnya Trimurti, namun masing-masing sekte tidak mau kehilangan identitas. Sehingga adalah persepsi bahwa tiap sekte itu ingin tetap kelihatan identitasnya dalam bentuk sesaji. Seperti misalnya di Bali ada Segahan, ya.
Itu yang punya Segan, sekte Caru, Bhairawa. Caru itu Bhairawa punya. Bhairawa Lalu ada Sang Surya itu sekte Sora yang punya dan lain sebagainya. Jadi yang jelas tiap-tiap sekte ini ingin tetap kelihatan identitas asli mereka dalam bentuk sesaji. Sehingga banyaklah sesaji yang ada di Bali. Karena masing-masing sekte ini belum tentu satu jenis. Banyak jenisnya. Dari 9 itu ada yang bawa satu, ada yang bawa dua. Iya, ada yang bawa satu, ada yang bawa dua. Jadi banyak. Jadi jangan kaget kalau sampai sekarang di Bali sesaji itu pasti banyak. Jadi jangan kemudian mengatakan itu salah. Tidak, itu tidak salah. Karena ada sejarahnya bahwa sekian banyak sekte tidak mau kehilangan identitas. Identitas mereka mewujud dalam bentuk sesaji. Ya kalau sekarang tiap sekte aja sesajinya 3 kali sekian sekte udah berapa banyak sesaji. Ya, dan itu tidak salah, ingat ya, itu tidak salah, sejarah itu yang membuat. Nah, itu dia. Nah, kemudian dan itu pasti sesuai dengan tadi kan kebutuhan Bali. Sesuai dengan kebutuhan Bali. Bali yang butuh itu. Karena Bali sendiri kan sudah beda. Sudah istilahnya sudah punya Besakeh, sudah punya peradaban baru, penyelamatan Hindu ke Bali sudah ada itu. Jadi mau nggak mau ya harus seperti itu. Bali membutuhkan itu, seperti itu. Ya. Jadi ini mungkin juga banyak yang belum tahu ya. Banyak sekali. Jadi mungkin bagi kita saya sebagai orang Jawa juga anggaplah baru belajar terkait ini. Jadi mungkin teman-teman di Bali juga mungkin serupa lah. Jadi artinya mereka juga mungkin belum memahami kenapa kok sesaji harus sebanyak itu. Nah, kita balik ke Jawa Pak Dewa. Karena tadi di Bali udah disinggung nih dari proses itu. Nah, kalau di Jawa kan nama-nama nih ya kan. Nama-nama tadi seperti saya singgung kan. Orang-orang yang sekarang masuk Hindu gitu kan. Itu kan menganggap dirinya adalah orang Kawisnon. Buddha Jawi Wisnu, Buddha, ya kan? Orang Buddha, ya kan? Ya, ada orang Buddha juga kan? Iya. Terus kalau Siwa ini jarang kesebut. Ya kan Siwa ini jarang kesebut. Tapi ada juga yang menyebut dirinya Siwa Buddha. Itu ada. Nah, artinya sekte, kalau bicara sekte di Jawa, ya kan? Sebenarnya kan poinnya itu kan tadi kan nama itu hanya sekedar, kalau saya bilang sekedar nama karena pola mereka sama. Artinya mereka tidak punya pembeda yang sangat jauh lah, hampir-hampir sama lah. Artinya cenderung bahwa mereka adalah orang Siwa Buddha. Nah kan? Nah mungkin coba Pak Dewa mungkin uraikan singkat nih terkait dengan di Jawa. Di Jawa juga sebetulnya tidak sedikit sektenya banyak, tapi kan tidak pernah menimbulkan konflik seperti di Bali misalnya. Paling tidak di Jawa itu ada 3 sekte lah yang besar, Siwa, Buddha, dan Sakta. Sakta itu Bhairawa. Tapi waktu itu kan Bhairawa hanya raja-raja yang boleh mengatakan kalangan militer dan istana. Kan itu perang misalnya. Tapi yang jelas kita lihat di Majapahit saja ada dua pendeta, satu Kasaiwan, Siwa, satu Kabodan, Kasogatan. Kan dua ini. Jadi kelihatannya biarpun banyak ada aliran di Jawa, mereka semua berbaris di bawah 2 ini. Satu yang berbaris di bawah Siwa, satu berbaris sehingga tidak pernah terjadi konflik. Nah, artinya apa? Ini ya kalau dikaitkan dengan sesaji juga ada hubungannya. Tapi mungkin terkait sekte, mungkin berbeda Pak Dewa ya. Jadi zaman Pusendok atau Medang Mulan di Jawa Timur dengan Mataram kuno kan beda. Oh iya. Kalau Mataram kuno kan ini cukup ekstrim kan ya. Antara dinasti Sailendra, Sanjaya, ini kan cukup ekstrim. Begitu masuk Jawa, terutama wilayah Kediri, Jombang, Lamongan ya kan. Masuk ke timur, ini kan agak turun. Walaupun di Kediri sendiri di Jawa Timur masih sekte Bhairawa kuat ya kan. Sekte Bhairawa kuat. Tapi artinya zaman anggaplah zaman yang Pusendok, itu kan mulai ada penyatuan, sinkretisme menjadi Siwa Buddha itu mulai kan. Betul. Oke, lanjut Pak Dewa. Nah, kemudian kalau di Jawa kan, katakanlah zaman Majapahit, itu kan hanya disebutkan Siwa dan Buddha, Siwa Buddha. Sehingga ketika tahun 59 di Bali harus memilih nama agama, sempat disinggung Siwa Buddha. Padahal di Bali zaman itu Hindu belum banyak dikenal, Weda pun belum dikenal menurut cerita sejarah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Jawa, Siwa Buddha ini hanya 2, Siwa dan Buddha, karena yang Bhairawa urusan dari raja lah itu. Ya. Nah, Siwa dan Buddha, kemudian Buddha sendiri kita lihat tidak banyak tertarik dengan sesaji. Tetapi mereka banyak bergerak di bidang kemanusiaan, bagaimana membuat manusia itu sehat, makmur dan sejahtera. Artinya apa? Hanya mengenalkan jenana, mantra-mantra yang banyak. Tapi kalau Siwa agak berbeda. Nah, memang Siwa juga tidak lepas dari kemasyarakatan, kemanusiaan nggak lepas. Cuman di Jawa terkait dengan sesaji. Coba kita lihat sekarang. Sebuah pertanyaan muncul. Kenapa di Jawa itu segala macam ritual, upacara, kok yang paling banyak sesajinya jenis tumpeng? Nah, tumpeng. Kenapa?
Nah, ini juga harus diurai. Kenapa tumpeng? Nah, tumpeng kita pahami sebagai simbol gunung. Kenapa gunung? Oh, orang mengatakan, ya gunung itu memberikan kemakmuran, memberikan kesuburan, segala macam. Tidak salah, itu benar. Oh, gunung itu merupakan surganya orang Jawa, tempat berakhir. Tidak salah. Semua ada argumentasi yang benar ya. Tetapi kembali, kenapa tumpeng, nggak yang lain? Ya, memang sih ada yang lain seperti misalnya bubur, ya jenang itu. Tapi dominan tumpeng. Tapi yang dominan tumpeng. Nah, tumpeng simbol gunung. Gunung itu disebut juga Lingga Acala, tempat bersemayamnya Siwa. Maka jelas sekali dengan banyaknya jenis sesaji berupa tumpeng, itu tidak berarti bahwa Jawa itu kental dengan siwanya ya. Siwanya kental sekali. Jadi jangan kaget. Beda dengan di Bali. Bali banyak sekte, semua ingin muncul ya, dan nggak salah. Di Jawa dua ini, tapi yang satu tidak begitu tertarik. Ya. Jadi karena untuk aliran Bhairawa ini kan aliran tersembunyi sebenarnya. Iya, Bhairawa tidak pernah terbuka. Bhairawa sangat tidak terbuka. Sangat tertutup. Ya, makanya banyak dipahami oleh raja-raja saja dulu, dan itu mereka manfaatkan untuk kekuasaan. Ya. Bahkan saya pernah baca kan, kenapa kalau Hindu dikatakan dari India, ya kan? Kenapa kok mudah diterima di Nusantara? Karena kan saat itu yang golongan yang katanya orang-orang sekarang itu leluhur kita itu penyembah animisme, dinamisme itu kan. Padahal mereka adalah fokusnya kenapa? Sangat hormat kepada gunung. Ya, kepada gunung. Itu yang menyebabkan Hindu kalau versinya bahwa Hindu dari India mudah diterima karena tadi di Hindu dari India adalah Siwa yang dominan. Ya, betul. Konsepnya hampir sama. Makanya itu mudah diterima dan tidak ada pergolakan. Tidak ada pergolakan. Tidak ada pergolakan. Nah, terus terang saya kurang bisa menerima ya kalau dikatakan ada istilah animisme, dinamisme. Enggak, itu kan menurut saya itu akal-akalan para sejarawan. Sebetulnya. Sebetulnya itu ya penghormatan terhadap alam. Sampai sekarang pun kita masih menghormati itu. Bahkan sederhana, kenapa kok kita menghormati pohon? Iya. Pohon itu ke bahasa Jawa wit. Wit, betul. Wit itu adalah sekali lagi kawitan. Kawitan asal mula itu yang memberikan kehidupan. Jadi itu gunung sebenarnya gitu loh. Nah, itu yang menjawabkan kenapa sebetulnya di Jawa ini tidak perlu sesaji banyak seperti di Bali. Loh. Lah orang yang cuman Siwa Buddha kok. Kenapa mesti banyak? Betul, sepakat. Yang penting setiap ritual kita ada tumpengnya. Nah, tumpeng ini kan macam-macam. Tumpeng banyak macam. Tumpeng kecil yang 5 untuk di bawah. Nah, memang kalau saji Jawa itu ada tumpeng, ada sego nasi untuk leluhur, ada jajan pasar untuk danyang ya, danyang yang borekso, kemudian ada bubur sengkolo, terus ada tumpeng kecil-kecil yang 5 itu untuk di bawah untuk buta kale gitu ya. Nanti ada persembahan, misalnya ada sandingan, ya itu ada saksi. Ya di Jawa sebetulnya cuma itu saja yang dibutuhkan. Yang penting jangan melupakan tumpeng, karena itu sebetulnya ya warisan dari ajaran Siwa di masa lalu itu. Jadi sekali lagi ada yang terlewat Pak Dewa. Kalau di Bali kan sesaji apapun tanpa canang sari kan. Nah, kalau di Jawa sesaji apapun tanpa cok bakal nggak bisa. Nggak jalan. Nggak bisa. Nah, betul. Di Jawa ciri khas yang paling utama adalah cok bakal. Bahkan sandingan yang namanya gedang ayu pun harus pakai cok bakal. Saksi pun juga harus cok bakal. Yang di bawah juga kalau mau bisa cok bakal. Bisa seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan kaget. Apakah di Jawa nih kok sesajinya sedikit nggak seperti di Bali? Sejarahnya beda. Jangan dipaksakan. Sejarahnya beda. Hindu masuk ke Bali, kolaborasi dengan kearifan Bali, jadilah seperti apa yang ada di Bali sekarang. Lalu Hindu masuk ke Jawa, kolaborasi dengan kearifan Jawa, jadilah seperti Jawa yang sebetulnya tidak bisa disamakan dengan Bali. Jadi orang Jawa juga harus paham. Jangan berpikir, wah Banten kami kok sedikit ya, kok tumpeng ya. Apakah tumpeng itu Banten Hindu? Itu tumpeng Bantennya Siwa. Bukan Banten adat itu ya? Bukan Banten adat, itu Bantennya Siwa itu. Coba. Nah, ini harus dipahami mengenai sesaji. Jadi jangan pernah merasa bahwa di Jawa itu harus seperti di Bali. Bahkan banyak bukti sebetulnya alam Jawa tidak bisa menerima hal-hal yang tidak ada nilai kejawaannya seperti cok bakal. Silahkan bawa sesaji macam-macam ke Jawa, tapi tanpa cok bakal, maaf, Anda akan ditolak oleh alam Jawa. Ya. Ini harus dipahami nih, jangan dipaksa ya. Satu hal kalau di Jawa Pak Dewa ya, saya kan anggaplah saya 2017 lah
mulai mendalami sesaji Jawa kembali. Mulai jadi orang Jawa. Mau mulai jadi orang Jawa gitu kan. Terus? Jadi yang saya perhatikan, kita mau upacara dewayatnya, Yep. fitrayatnya, Ya. manusiayatnya, Ya. sesajinya hampir sama. Ya. Yang membedakan hanya nggak banyak lah, dominan sama, tapi yang pasti dominan tumpeng. Satu hal yang menarik setelah selesai, yang enak kan setelah selesai nih Pak. Ya. Ada tumpeng, ada ayam ingkung, Ya. itu yang menarik. Tumpeng selalu dilengkapi dengan ayam ingkung, kacang panjang, kangkung, tahu, tempe, ya, sayur kluwe, ya, orek itu ya pasti itu. Artinya, semua itu simbolisasi. Nanti kita urai lah. Okay. Kalau saya ngurai sesaji Jawa dengan Pak Dewa nanti kurang pas ini. Tapi tadi kan benang merah kita udah tahu ya. Jadi di Jawa kenapa ada tumpeng? Kenapa mayoritas tumpeng? Karena di Jawa saat itu yang dominan berkuasa adalah aliran Siwa. Sedangkan di Bali adalah mengakomodir, ya kan, memasukkan semua sesaji tiap sekte, tiap aliran di Bali. Tiap aliran itu di dalam rangkaian upacara yang kita kenal sekarang. Betul. Satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan bagi kita sebagai pejalan spiritual, ya kan, sesaji itu kan melepaskan vibrasi. Iya, dia menebar vibrasi positif. Ya. Nah, vibrasi positif pun Pak Dewa, ini kan harus ketemu nih. Oh ya. Dengan vibrasinya alam. Betul, harus sejalan itu. Nah, kita harus tahu vibrasinya alam itu bagaimana. Makanya kalau kita di Hindu dikenal dengan Desa Kalapatra itu pas. Sangat. Ya kan? Tetapi kan prakteknya ini yang... ini prakteknya yang bohong. Nah, jadi manis. Kalau bahasa saya, mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Sebetulnya nggak susah sih, ogah dilakukan. Kan itu masalahnya. Ya, yang menyedihkan kan ini Pak Dewa ya. Ketika saya mulai terjun di masyarakat gitu, tokoh-tokoh Hindu Jawa, ya kan, bicara pemangku, bicara sulingge, ya kan, bicara pengurus parisade, banyak yang tidak berani menggunakan sesaji Jawa dengan berbagai alasan. Nah ini ya, mungkin tanggapannya Pak Dewa terkait itu. Begini, mereka terpukau dengan jayanya di Bali, dengan makmurnya Bali, dengan kehebatan spiritualnya Bali, sehingga mereka lupa bahwa baju Jawa itu nggak bisa dipakai oleh orang lain. Baju Bali juga nggak bisa dipakai orang Jawa. Kan itu aja mudahnya begitu. Dan kalau betul apa yang mereka lakukan mengikuti pola Bali, kenapa umat Hindu Jawa semakin lama semakin berkurang dan semakin miskin? Nah, ini ya logika saja. Berarti ada sesuatu yang harus dikaji ulang. Ada apa sih sebetulnya? Orang Bali tambah jaya dia, tambah kaya dia, tambah makmur dia dengan perpaduan antara kayangan tiga dengan kayangan jagat. Tapi di Jawa diberikan kayangan jagat, kenapa? Kok malah tambah surut, tambah habis? Kenapa? Lalu orang Jawa buat kemudian rong telu. Lalu buat rong telu kalau nggak punya kayangan tiga, nggak punya apartemen tiga, bagaimana bisa jalan kemana? Bukan berarti kita anti Bali ini ya. Bukan. Ya. Jadi orang Bali pun pinter, beliau itu pinter. Di Bali itu orang-orang pinter semua kok. Ya, itu juga beliau paham sebetulnya bahwa di Jawa tuh orang telu tuh nggak ada aksesnya. Kemana aksesnya? Kalau punya kayangan tiga di Jawa di desa, ada apartemen tiga, silahkan, baru nyambung. Ini enggak. Untuk apa gitu loh? Jadi ada hal-hal yang memang harus diputuskan mengacu kepada perjalanan sejarah. Tapi ada yang mengatakan begini Pak Dewa, apapun yang kita lakukan kalau dasarnya tulus ikhlas, pasti nyampe itu. Nyampe kemana? Tulus ikhlas, bikin rong telu, lalu aksesnya nggak jelas, ya nggak tulus ikhlas namanya. Ya. Nggak nyampe ya, tetap tulus ikhlas yang salah itu. Ya. Boleh saja dikatakan, saya tulus loh, iya tulus, tapi salah, mau. Tulus salah terus. Jadi memang Pak Dewa, ketika Mandala Channel ya membahas terkait sesaji Bali, sesaji Jawa, itu banyak komentar yang menyampaikan jangan diangkat perbedaannya gitu kan. Jangan ditonjolkan ini ya. Persamaannya apa yang diangkat? Nah, kasihan. Ini yang kadang kita membuat kita jadi aneh. Bukan bukti nyata di Jawa umat Hindu banyak yang berkurang. Kalau zaman dulu kan terkait dengan pernikahan itu kan politis banyak. Ya, politis lah itu. Nah, kemudian efek dari sesaji juga banyak terjadi. Tapi banyak yang hilang, pindah karena kemiskinan. Ayo. Ya, itu yang banyak. Nah, itu untuk apa sekarang kita punya pura
ada parmesanenya misalnya, betul. Lalu miskin. Nah, betul. Sementara di Bali parmesana semakin kaya orang Bali. Untuk apa? Betul. Nah ini itu yang kadang tidak dicermati terkait itu. Nah inilah dia, karena kita selalu mengacu kepada sesuatu yang sifatnya sudah berabad-abad baku stagnan. Kalau saya nggak berbeda, saya nggak mau. Oke, saya nggak mengabaikan sumber-sumber sastra, tapi itu lebih banyak bersifat lokal. Selain itu kita harus berani mengembangkan dengan pola yang namanya Tattva Darsana Weda. Tattva itu ajaran kebenaran, Darsana itu mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Ya. Itu. Dan pola ini kan bisa dimanfaatkan di mana saja. Seperti itu. Nah ini sebetulnya tahun 96 sudah pernah dideklarasikan oleh Danda Putra Telaga Swargi. Ya. Tapi hanya untuk para transmigran Bali. Kenapa kita nggak manfaatkan sekarang? Tapi kadang kan gini Pak Dewa, ya. Kita kan pasti kalau kita ngobrol nih, sesaji, ngobrol aturan, pasti kan kementok sastranya nggak begitu. Nah, kalau sastranya nggak begitu, sastra saya itu perintah langit. Saya nggak banyak mengacu kepada kita. Tulisan orang itu, pengalaman orang. Belum sastra ini kan sebenarnya pengalaman orang kan ya? Iyalah. Pengalaman orang terjadi di mana? Iya, pada kapan? Zaman apa? Kan itu. Sementara kita juga dibekali dengan Desa Kalepatra. Nah, iya. Artinya sebenarnya kan kita nggak bisa hanya mengambil satu patokan saja kan? Tidak bisa. Di Bali saja masalah ngaben saja nggak sama. Ya. Beda. Masalah yang dikubur dan yang dikremasi juga beda. Berbeda-beda. Seperti itu. Banyaklah hal-hal yang sebetulnya harus digali dan dikaji ulang. Itu aja masalahnya. Ya. Tinggal kita mau jujur enggak? Kita mau jujur enggak mencari hal-hal yang akan membuat kita menjadi lebih baik? Ya. Berani enggak? Itu masalahnya. Berani tidak? Itu. Jangan kita melakukan yadnya dengan rasa takut untuk apa? Karena kan Hindu katanya kan agama universal kan? Kalau kita sendiri nggak berani mengoreksi diri kita, nah, percuma. Universalitasnya perlu dipertanyakan. Iya. Dan akhirnya apa? Berhenti aja beragama. Untuk apa? Bikin repot aja. Ya. Gitu. Saya pikir kita udah satu ya, udah ketemu lah ya benang merah. Iyalah. Perbedaan. Kita bicara perbedaan bukan berarti kita membenturkan. Bukan. Nah, kan? Kita biar paham, karena saya yakin teman-teman di Jawa sendiri yang notabene saat ini berKTP Hindu itu juga belum banyak tahu kenapa kok banyak tumpeng, ya kan? Latar belakangnya bagaimana juga saya yakin mereka belum tahu juga. Termasuk teman-teman kita yang sekarang masuk di area budayawan ya. Budayawan, kejawen dan lainnya, berbagai macam padepokan itu selalu tumpeng itu ada. Ya kan? Tapi nggak pernah jelaskan kenapa harus tumpeng. Nah, mungkin penjelasan terkait kenapa kok tumpeng yang dominan digunakan itu saya yakin juga masih banyak yang belum tahu. Betul. Ya kan? Kemudian terkait sesaji lain, saya rasa juga serupa. Begitu. Yang namanya siwa itu ada lingga, ada yoni. Kalau di Jawa, tumpeng itu dianggap lingganya, bubur jenang itu yoni. Termasuk nasi yang... Iya, nasi itu juga kan. Ya, yang mendatar. Ada nasi. Ya, tapi sisi lain ada lingga. Dan yoni itu bubur juga lingganya. Bisa dianggap sebagai lingga. Sementara tumpeng itu pasti ada yang nasi yang datar itu kan. Gitu. Ya, tetap di sana aja. Tetap di sana aja sebetulnya. Nggak kemana-mana. Maka yang perlu dipahami adalah kenapa tumpeng. Ya, memang tumpeng sekarang enak. Ada ayam mingkung, besok-besok ada ayam betutu di situ, enak banget. Ada ayam goreng, nggak salah. Mungkin berapa tahun lagi, Pak? Iya. Tumpeng itu nanti akan ada berbagai macam aksesoris, variasinya. Ada variasinya, dan itu nggak salah gitu loh, nggak salah. Jadi kalau tumpeng itu memang dia persembahan. Kalau bahannya nasi sego sendiri, ada sego apa ada sego golong, itu untuk leluhur, beda. Ya, sego golong untuk leluhur. Lalu ada jajan pasar, itu untuk yang bau rekso, danyang itu, ini danyang kaki danyang ya. Lalu ada lagi yang lain-lain, ya itu semua untuk alam sebetulnya, penghuni alam. Kita menghormati alam dan juga penghuni alamnya, seperti itu. Ya. Baik, menarik terkait ini, mungkin nggak panjang, tapi nanti kita coba bedah lah sesaji Jawa itu. Ya, bagaimana membuatnya? Nah, membuatnya bagaimana dan strukturnya bagaimana? Kayak apa? Yang mana penyucian, yang mana persembahan, yang mana saksi harus jelas itu. Filosofinya bagaimana? Dan Astukara kita udah ketemu narasumber yang menurut saya cukup berkompeten lah. Lumayan lah ya. Nah, kemudian yang menarik adalah kemarin ketika saya di Lampung, Pak Dewa, sempat nanya, kalau di Jawa itu untuk penyucian itu apa anunya? Nah, nanti sempat saya sampaikan ke beliaunya dan beliau bisa menerima.
Dan ternyata ya sama kasusnya, Pak. Pemahaman terkait apa yang dimiliki oleh orang Jawa sendiri masih banyak yang kurang. Jadi kalau di Jawa itu dominasinya siwa itu luar biasa, termasuk penyucian. Maka di Jawa sebetulnya yang ada hanya prayascita karena itu tirta siwa. Wujud fisiknya kelapa gading itu tempat duduknya siwa. Udah selesai. Jadi di Jawa yang namanya penyucian ya kelapa gading itu tirta siwa. Ya. Udah selesai. Atau dengan kembang setaman dengan tambahan. Tetap. Tapi sebetulnya tetap mantranya harus siwa. Karena semua ritual yang melaksanakan sebetulnya siwa. Ya. Gitu. Kembang setaman sendiri Pak Dewa kalau di Jawa. Oh ini hanya untuk siraman pengantin. Itu. Ada yang namanya 9 kembang, itu Nawaratna. Itu sebetulnya siwa semua. Nawaratna itu terkait dengan Dewata Nawasanga yang tengahnya siwa. Iya, ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Jadi benang merah udah ketemu. Jelas dong sekarang. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi bahan belajar bersama. Tidak lagi menjadi sebuah keraguan-raguan. Betul. Gitu. Jadi orang Jawa kalau mengadakan upacara tanpa tumpeng dan tentunya kita nggak diundang. Ya, ini bahaya, ini kasar itu. Nah, mudah-mudahan obrolan singkat ini menjadi bahan yang bahan untuk belajar bersama supaya teman-teman Hindu yang ada di Jawa khususnya bisa lebih bersemangat meyakini apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan itu tidak salah. Ya kan? Supaya semangat kembali ke jati diri itu bisa terwujud, ya kan? Karena kemajuan suatu bangsa kalau dia meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa tersebut, ya seperti kosong lah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan terkait dengan hubungannya dia dengan leluhurnya. Terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan ketemu lagi dengan bahan yang berbeda. Dan untuk sahabat Mandala Channel, mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada yang dianggap mengangkat perbedaan. Tapi tujuan kami adalah meluruskan sejarah. Ya kan, menyampaikan fakta terkait dengan kajian sejarah yang sudah dilakukan supaya apa yang kami lakukan tidak ada lagi benturan mana Hindu, mana adat, ya kan, mana budaya, mana Hindu, supaya kami juga bisa tenang melakukan upacara kami sesuai dengan jati diri kami. Tidak lagi ada bayang-bayang siapa yang dulu membangkitkan Hindu di Jawa. Karena hal-hal seperti itu kadang juga kami terima juga, karena ketika kami juga sangat berterima kasih Pak Dewa dengan teman-teman Bali yang luar biasa memberi dukungan kepada kami di Jawa untuk bangkit kembali, ya kan. Tapi ketika setelah itu sebenarnya kan pesannya adalah lupakan, ya kan. Kalau apa yang kita lakukan selalu diingat-ingat, artinya kerja kita menjadi tidak berkarma positif. Karmanya akan terputus saat itu juga. Tentunya untuk sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara, jangan lupa untuk memberi dukungan kepada kami dengan cara like, komen, subscribe, tentunya supaya kami juga bisa berkembang, bisa menghadirkan narasumber yang lain, yang mungkin lebih sepuh dari Pak Dewa. Nah, termasuk kami juga bisa melakukan liputan ke berbagai daerah terkait untuk mengangkat kembali wujud Hindu di Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Dan saya tutup, Om Santi 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 Om. Jangan lupa, Jer Basuki Mawa Beo.